Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 dicoret? poinnya itu satunya itu adalah adili Jokowi. Lu tahu nggak kenapa dicoret? Tahu dong, ini kan Kenapa? kita ketemu narasumber dari yang terlibat ya. Jadi ingin menyesuaikan dengan kodenya Prabowo. Apa itu? Prabowo kan 08. Nah ini kan biar petisi 8 gitu ya. Dan nomor 8-nya adalah pemakzulan Gibran begitu. Biar teringat lah, terngiang-ngiang. Ya, tapi kan juga Prabowo kan sebenarnya menghargai Jokowi ya waktu itu Betul. ya, dengan dia merayakan hidup Jokowi gitu sampai 3 kali kan, dan juga mengirim Jokowi ke Vatikan. Ya, Ya kan, soal ini nanti kita bahas ya. Cuman kenapa mereka akhirnya mencoret poin ke-9 yaitu adili Jokowi? karena ada jalan lainnya, yaitu soal ijazah, Pram. Jadi satu jalannya adalah meminta pemakzulan Gibran. Di satu sisi ada kelompok lain yang mendegradasi Jokowi juga dengan cara ijazah palsu itu. Ada keterkaitannya nggak sih antara dua kelompok ini? Kalau kemarin kita datang suatu acara itu satu tempat dua acara yang sama ya. Betul. Tapi kami tanya ke Bahkan 3 acara Sen. 3 acara Soal ya? PIK 2 ada. Soal PIK 2. Tapi Iya. kami tanya ke Sunarko bilang, ya ini kan ya mungkin berjalan bersama saja begitu. Ya. Sen, tadi kan lu bilang mereka agak berani ketika waktu Jokowi menjabat. Ya karena masih kuat Jokowi. Oh, karena masih kuat. Nah, apa alasan lain sehingga mereka ini sekarang gitu loh? Karena mereka melihat di kepemimpinan Jokowi atau saat Jokowi masih menjadi presiden, itu tentara diobok-obok. Dalam artian sistem meritokrasi di TNI itu dibabat habis gitu ya. Tapi kan bukan cuma di TNI aja ya. Di Polri juga. Polri juga Polri, sebetulnya. di Iya. lembaga lain juga Lembaga lain begitu. juga begitu. Karena menurut hitungan para purnawirawan kan biasanya yang Adi Makayasa ataupun 10 besar itu kan dididik ataupun dibidik untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI. Iya. Tapi tiba-tiba muncullah istilah geng Solo kan. Iya. Nah, yang mana mereka juga menyoroti soal Panglima sebelumnya, Ya, Panglima Hadi Cahyanto sekarang, ya. yang tidak pernah berada di top tiernya TNI ketika itu. Iya. Ya sebenarnya tidak harus Adi Makayasa juga untuk seorang pemimpin gitu ya, untuk seseorang menjadi panglima TNI ataupun menjadi Kapolri. Cuman kan persoalannya adalah yang dipilih ini memang punya kapabilitas atau enggak. Nah, kalau kita melihat selama ini memang Jokowi sebelumnya memang dia memilih pejabat-pejabat ini dari lingkaran terdekatnya dia, dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia gitu. Kalau kemudian memang punya prestasi oke lah, tapi kalau kemudian prestasinya gitu-gitu aja, tidak menonjol dan hanya dipilih karena faktor kedekatan, disitulah sistem meritokrasi kita rusak. Ya. Gitu loh. Oke, setelah mereka merumuskan poin-poin ini, apa yang dilakukan? Jadi ada tahapan panjang, Pram. Tanggal 12 Februari mereka datang ke rumah Pak Tri Sutrisno, mantan Wapres, merumuskan dan meminta tanda tangannya Tri Sutrisno. Lalu tanggal 13 Purnawirawan ini menyurati ke Setnek. Jadi ada 2 lembar. Yang pertama surat permintaan audiensi atau bertemu dengan Prabowo. Lalu yang kedua 8 poin di petisi itu dengan lengkap dengan tanda tangan yang beredar begitu ya. Tapi mereka menunggu akhir dan tidak dapat jawaban. Intinya mereka ingin bertemu Prabowo lah, Ya, kira-kira betul, kayak gitu betul. dengan mengirimkan surat itu dan ingin memberikan masukan. Poin mereka itu tidak ingin mengkudeta Prabowo, enggak. Enggak, yang Cuma- dikudetanya Gibrannya aja gitu ya. Mereka ingin ngajak ngobrol. Cuma ingin berdiskusi terkait dengan persoalan lah, mulai dari ingin kembali ke Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada IKN, lalu terakhir yang 8 itulah ya, yang pemakzulan Gibran. Kira-kira seperti itu. Cuma tidak direspon ya, Sen. Ya, tidak direspon. Sampai kemudian ada acara di Kelapa Gading itu. Nah, sebelum Kelapa Gading mereka juga sebetulnya men-setting acara itu di salah satu daerah Jakarta Timur. Tapi Gedung milik Satu Matra ya kalau nggak salah. gedung Ya. milik Satu Matra, tapi mendadak dibatalkan acara itu. Dia bilang ada permintaan dari petinggi di Matra sana gitu ya. Lalu mereka mencari tempat lah di Kelapa Gading yang mana dekat rumahnya Legend Mar Soeharto itu kan. Nah, di sana. Oke, tapi kita melihat bahwa sebagian dari para purnawirawan ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Ya, betul. Ya kan, katakan Kasih
Ya. Ya sama, saya juga sangat semuanya nggak ada kepentingan, cuman kita rame-rame yuk. Saya bicara apa yang saya lihat, yang saya ketahui. Kita dukung Ya. pemerintahan yang Nggak ada yang saya bela. orang makan, Ya enggak. mau Saya nggak ada yang masak, ngebelain mau siapa, mau masak, siapa, mau Jokowi, mau Prabowo, masa bodoh mau gitu ya. masak nggak ada beras Makanya dalam Pak Nirwana, Jokowi. literasi itu penting. Mau masak nggak ada beras baca nyalain barista juga Jokowi. penting, Pak Nirwana. Jangan asal dengar dari Semua orang aja. nyalain Jokowi. Ini kebanyakan asumsi dari anak abah semua kayak gini nih. Iya. Asal komen Oh, aja. maaf Pak, kalau saya pengusaha Pak, ya nggak ada Pak. Oh, Ya, saya- saya nggak pernah menerima bansos. Ya. Partai Komunis, Bang. Saya nggak pernah menerima bansos. Ya, saya pengusaha. Ya. Iya, Banyak mana kan. ada. Kemarin dapat potongan Jadi- listrik apa? Jadi Bapak nggak usah ini. Ya. Pak Nirwana kemarin dapat potongan listrik Mana nggak? ada. Nah, silakan. Nggak, Apa saya Bapak ketemu dapat Bapak? potongan Bapak listrik ketemu nggak? saya datangin Bapak. Bapak, Ayo. begini. Bapak dapat potongan listrik nggak? Kita jangan ngomong Enggak, aja enggak, faktanya enggak. gitu ya. Enggak, Kita bukti ya. begini. Ya nggak? Kita Begini, buktikan. supaya Ya kita nggak? tidak tersesat juga apa yang argumentasinya dari Pak Nirwana ini, pengusaha seluruh Indonesia itu tidak bisa menerima bansos, paham nggak? Yang menerima bansos itu orang-orang yang orang susah. Membutuhkan. Saya nggak menceritakan orang lain. Saya tidak. Saya pengusaha. Saya yang pengusaha Pak. Ya. Saya nggak terima bansos. Ya. Ngerti nggak Bapak? Saya orang Saya miskin mau aja nggak Tapi pernah masih terima tapi masih bansos, pakai Pak. petralets. Apa adanya aja saya cerita Pak. Ya. Nggak Saya mengada-ada miskin saya. Pak. Saya miskin pun nggak pernah terima bansos Pak. Tapi saya bangga Indonesia. Iya. Aku cinta. Seumur hidup saya nggak pernah dapat bansos 50 perak aja nggak pernah loh. Tapi saya bangga kampung saya sudah dibangun, jalan-jalan tersesat itu sudah dibangun, semua dicor. Dulu saya ngambil getah karet jam 3, jam 4 macam itu nggak bisa. Sekarang jam 1 saya berani kebun sendiri di hutan ngambil getah karet. Saya tahu Bu, kalau di transmigrasi memang gitu Bu, ya nggak ya? Urusannya dengan nyamuk segala macam ya Bu ya. Karena saya pernah Bu, ya. Minimal Anda itu harus literasi Pak Nirwana, menambah wawasan, mencari info Dulu gitu ya Bu ya. Kalau Ibu bilang jam bukannya 3 asal ya, hanya ngocos, ada karet data itu ya Bu ya. Ya saya tahu Bu. dicek Ya. dulu benar Urusannya atau dengan enggak nyamuk data segala macam itu. tahu Bu saya Bu, ya. Nah begitu Bu. Bukannya cerita ya, saya tahu gitu. Karena saya mengantar dulu waktu saya ya, sekolah. Data kurang, literasi kurang, ngocos. Ya saya kan orang nggak punya Pak, jadi anak saya sekolah pun sekarang saya nggak sibuk-sibuk bawain nasi anak saya sekolah. Anak saya dapat bantuan makan, susu di sekolah. Terus anak saya setiap bulan pun ada bantuan 300 untuk baju sekolah. Yang satu anak Alhamdulillah ya, iya, Bu susu. Tina ya. Alhamdulillah saya nggak sibuk-sibuk Alhamdulillah Pak. ya. Jadi Bisa saya dapat ngebantu ya. jualan getah saya untuk manfaatkan yang lain, bisa nabung. Insya Allah Nah, nanti alhamdulillah, sedikit-sedikit Bu Tina, bisa naik ya. haji, nabung. Pak Jokowi. Ya itu Ibu Sekarang dapat pemerintahnya bantuan Pak Prabowo, anak Ibu itu sekarang 300.000 itu namanya bansos Bu. Itu Ya ya. sekarang saya dapat karena anak saya itu iya, ya saya kan nggak sekarang minta, tapi pemerintahnya itu alhamdulillah saya dapat. bansos, Pak. Iya Bu. Pemerintahnya Yang 300.000 yang Ibu terima itulah disebutnya bansos Bu, ya. Iya makanya dulu susah sekarang agak senang gitu loh. Sekarang agak Iya, senang, Pak. kalau- Kalau bansos juga kenapa salah, emang ya. itu kan memang bantuan wajib, Pak. Wajib untuk orang Apa yang salahnya di susah. mana? Salahnya di mana aku tanya? Dulu Kenapa? kan nggak ada Bansos bantuan. itu wajib. Wajib Salahnya di apanya? mana, Pak? Dulu Wajib apanya? Ya wajib untuk orang yang Wajib, Pak. Bapak tahu nggak? Bapak tidak lihat itu bansos perlu nggak aku buka Bapak tahu? Sebentar, saya tanya dulu Bapak. Ya, Itu Bapak memang tahu nggak memang hukumnya memang, wajib memang itu dari apa? pemerintah loh bansosnya. Emang dari mana? Enggak, saya tanya. Bapak tahu nggak hukumnya wajib? Emangnya Islam dari itu apa? mana? Mbak, sekarang saya tanya, Bapak tahu Enggak, nggak jawab bansos dulu itu dari mana? Jawab dulu, jawab. Itu dulu. Kan wajib itu memang hukumnya apa? ini kita bukan nyebut agama, Bro. Ini kita bukan nyebut agama. Ini kita bukan nyebut Apa? agama. Tahu? Ngerti kamu nggak? Makanya aku bilang kan Iya, sama coba, kamu iya, literasi apa? itu penting. Tiba-tiba ke agama itu kan memang dikasih pemerintah kepada orang yang memerlukan, orang yang memang Nggak ada memang hukumnya wajib, dalam nggak ada. kategori dalam kategori miskin, tidak ada Nggak ada hukumnya dari wajib, mana? nggak ada, Coba ya. keluarkan datanya, Nggak ada hukumnya wajib. nggak ada. keluarkan datanya. Iya, Jadi keluarkan kalau- datanya kalau memang enggak. Coba Kita bisa wajib, nggak Pak. bantahin? Kalau saya itu membantu yang Keluarkan miskin, datanya. wajib lah, Pak. Kita wajib membantunya gitu, Pak.
bukan sunnah. Kalau kita ini punya uang, Juga Bapak aku udah lihat jadi kalian ini. bos. Bapak wajib ngebantu orang susah. Doktrinnya juga. doktrin Maksudnya kali. disebut Kalau nggak wajib itu dikasih bukan dosa agama, itu, Pak. ya nggak ya? Bukan Bantuan agama. Hukum, itu bantuan ya, pemerintah itu. nggak ada Wajib hubungannya namanya dengan agama. hukumnya. Kamu ngerti? Ya, Bu, Jangan mabuk bukan agama kamu di sini. agama, Sini Pak. bukan bahas Jadi wajib agama. itu membantu yang susah. Wajib orang kaya membantu yang susah, wajiblah. Kalau menurut dia nggak mau bantu ya, mau gimana lagi gitu kan? Kalau pemerintah kan wajiblah ngebantu yang susah, yang membutuhkan. Pemerintah itu wajib melihat rakyatnya yang susah. Mabuk agama aku lihat memang betul. Iya, kamu itu ngomongnya wajib-wajib. Jangan ngomong wajib. Memang itu kan memang wajib pemerintah Wajib memberikan itu adanya kepada di Islam, orang yang nggak tidak ada, ya. mampu. Ngerti nggak kamu? Ya Nggak ada udah, jadi hukumnya kalau wajib. yang namanya wajib militer itu dalam hukuman agama juga. Aku tanya Kalau sama wajib kamu. itu nggak ada Emang hukumnya di wajib negara, ya. itu. Hukumnya Islam, Bro, ya. aku nanya ke kamu. Emang wajib itu memang harus ada di agama? Emang wajib itu memang harus ada di agama? Iya. Hah? Wajib militer lah, emang itu harus di agama juga. Enggak juga, Nggak ada. Pak. Jadi apa hubungannya sekarang agama dengan pemerintah? Aku tanya sama kamu. Kan ada Pak, ketuhanan yang Maha Apa Esa itu hubungannya? apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ya Maksud tahu, kita ketuhanan yang Maha makanya Esa aku tanya ngasih apa sembako kepada hubungannya? di mana, Bapak ini? Kan pemerintah kan wajib memberikan bantuan sosial kepada wajib warga dong, yang Pak. tidak berkemampuan. Wajib Jadi dong, dalam yang merasa Pancasila itu. susah Jadi, wajib ya. pemerintah. salahnya di mana? Kamu Coba tuh salahnya di gimana? mana? Wajib ngebantu. Pemerintah wajib memberikan. Bro, dengar dulu. Pemerintah wajib memberikan kepada warga yang tidak mampu bantuan sosial. Terus salahnya di mana? Hah? Coba kamu bantah. Enggak, yang saya tanya wajib, Bapak bilang. Ya? Ya, iya wajib. Ya memang wajib kan, pemerintah wajib memberikan bantuan Kalau sosial wajib itu kan. harus berarti Pak. Itu kan ya. memang Ya ada. harus, pemerintah harus melihat ke bawah sekarang. Emang aku tanya, emangnya dari tadi kita ada bahas agama? Nggak ada kan? Nggak ada. Terus ngapain kamu ke agama aku tanya? Makanya Kalau kamu jangan ngomong agama, wajib. ke agama bukan kobal ini. Jangan kamu ngomong Wajar dong kalau orang bilang wajib. gitu. Bapak, Ya, kalau Dari ngomong mana wajib itu adalah kata-kata untuk agama aku bukan tanya? tentang masalah agama di sini ya. Dari Pak. mana wajib Ini itu adalah pemerintah. omongan untuk kata-kata agama aku tanya? Wajib. Coba keluarkan dalilnya. Negara untuk ngebantu rakyatnya yang merasa susah. Sekarang Makanya kamu tuh kurang literasi. sekarang haruslah Apa kau? pemerintah ini Macam-macam wajib ya, kau. untuk pemerintah wajiblah melihat Kita datangin kamu. Oh, Gimana rakyatnya kau? yang susah. Literasi atau Datangin kamu wawasan di kau mana? tuh Kamu kurang. datang saya datang ke kamu. Ngomong Ngapain kamu mau ketemu saya? Lari. Saya turunkan wis. Rungkat aja ya, tapi itu ya panas, mulai panas ya. Rungkat. Sudah Saya capek. turunkan Gin, satu. ayo oke. Saya turunkan Oke, satu-satu. Gin. Mas, semuanya saya minta maaf ya kalau ada kata salah ya. Saya minta Oke. maaf. Sama Kin, soalnya Kin. Kankin ae wis pegel aku panas HP ku drop. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Peralatan yang sangat canggih, tetap harus meminta asli. Nah, biar jangan berpolemik kemana-mana, tetap harus yang asli. Tidak bisa scanning, fotokopi dan sebagainya legalisir menjadi bahan untuk forensik. Bang izin bang, pertanyaan saya, menurut abang sendiri nih, menurut abang lah, biar nggak bisa aku bantah gitu ya. Bagaimana bila data asli itu ku foto? Sama kayak Rismon kan, data asli dia foto, dia teliti. Itu bagaimana bang? Tak bisa foto menjadi apa? Menjadi bahan uji forensik. Oke, menurut abang begitu? Ya, karena sorry saya bukan ahli IT karena cahaya saja dengan ketajaman warna yang berubah akibat foto atau potret itu sudah berbeda dengan yang asli. Ya, kita udah berkali-kali melaporkan dugaan pemalsuan ke Polri dan untuk diuji di lab
kita harus sajikan yang asli dan serahkan disita penyidik untuk dibawa ke sana dan diminta perbandingan, ya. Begitu. Kita lihat standar aja, standar ya, standar hukum yang berlaku di Republik ini, bukan standar dari mana-mana yang ujuk-ujuk karena mengaku ahli tapi tidak sesuai dengan standar itu. Jangan lari ke situ. Dan yang kedua, bagaimana dengan kata digital atau digital dalam konsep forensik digital? Dan itu kan menunjukkan kata digitalisasi kan. sekarang ijazah Jokowi sudah digitalisasi belum? Oke, itu makanya kalau saya merujuk ke videonya Risma, ya sebelum dia mengatakan palsu 1 miliar persen itu, yang dia teliti itu kan skripsinya. Tentunya ini terkait dalam aturan hukum kita di nomor 12 tahun 2000, nomor 25 tahun 2015. Ya, cara mendapatkan ijazah itu kan ada runtutan ke bawah yang diatur ciri-ciri palsu itu kan gitu. Ya. Sekalipun ijazahnya asli dikeluarkan oleh satu lembaga, tapi dalam prosesnya ada yang cacat, maka ini dikatakan palsu. Dalam undang-undang kita kan mutlak disebutkan itu kan. Bang, abang kan pakar, Pak Yamin kan pakar hukum kan? Bukan. Enggak, iya, nggak usah jawab. Hukum. Pak Yamin ini pakar hukum. Kalau Pak Yamin ada menemukan sesuatu yang palsu, boleh nggak Pak Yamin langsung mengatakan ini? Ini saya jamin palsu 1000%, palsu ini palsu. Bisa nggak tanpa putusan pengadilan pidana mengatakan yang Bapak pegang itu palsu? Oke, memang sekarang kan begini ya Bang ya. Enggak, dijawab aja langsung. Menurut pengadilan hukum sendiri pun menurut saya tidak akan mengatakan itu palsu. Tidak akan mengatakan itu palsu.